Selamat kembali di channel Hardware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Utang negara kini sedang menjadi topik panas di sejumlah kalangan. Utang adalah hal krusial, sebab negara bisa saja bangkrut karena tidak mampu membayar hutang. Hal ini pernah dialami beberapa negara jauh sebelum pandemi merebak. Ketika negara gagal bayar atau default, negara akan kehilangan kepercayaan dari investor, sehingga mengakibatkan pasar saham akan mengalami kekacauan dan lambat laun akan hancur. Semua lembaga keuangan akan mengalami kegagalan untuk melakukan antisipasi apapun terhadap kondisi default yang bergerak seperti efek domino. Berikut adalah beberapa negara yang bangkrut karena hutang. Sri Lanka. Sri Lanka saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup parah, bahkan dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan besar pada tahun 2002. Mengutip Economic Times, krisis ini sendiri ditandai oleh inflasi yang sangat tinggi dalam bidang pangan. Selain itu, pundi-pundi penghasilan negara itu seperti pariwisata turun tajam. Sebelumnya, negara di kawasan Asia Selatan tersebut mesti menjual pelabuhan strategisnya, yaitu Hambantota, karena tidak mampu membayar utang ke Cina. Pada 2010, Cina memberikan bantuan utang sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk proyek tersebut. Proyek ini bahkan ditangani langsung oleh China Harbour Engineering Company, semacam BUMN di Cina. Pelabuhan Hambantota sebenarnya berada di lintasan jalur pelayaran strategis dunia. Dilewati puluhan ribu kapal tiap tahunnya. Dan pada Desember 2017, Sri Lanka harus merelakan pelabuhan dan 15.000 hektar tanah di sekitar pelabuhan kepada Cina karena tidak mampu membayar hutangnya. Dan berdasarkan kesepakatan, Cina akan menguasai wilayah yang punya nilai strategis di bidang ekonomi maupun militer itu selama 99 tahun. Yunani. Mengutip dari berbagai sumber, Yunani tidak bisa membayar hutang senilai 138 miliar US dollar atau 1.987 triliun rupiah pada 2012 lalu. Kemudian Yunani disebut-sebut menyandang status bangkrut pada 2015 karena hutang terus meningkat hingga 360 miliar US dollar atau 5.184 triliun. Kenaikan hutang tersebut membuat jumlah orang miskin di Yunani melonjak. Jumlah tunawisma naik hingga 40% pada 2015, sementara pengangguran naik dari 10,6% pada 2004 menjadi 26,5% pada 2014. Yunani kini mulai kembali ke pasar obligasi internasional sejak 2017. Negara itu sempat menghilang akibat krisis utang. Yunani menerbitkan obligasi bertenor 7 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Negara tersebut memperoleh dana segar sebesar 12 miliar euro. Dan dengan penerbitan obligasi pada 2020, rasio utang Yunani diprediksi mencapai 188,8% dengan nilai utang 337 miliar euro. Yaitu naik dari posisi 2019 yang sebesar 331 miliar euro. Argentina. Argentina dinyatakan gagal bayar atau default karena tidak bisa melunasi utang ke kreditur. Hal ini berawal dari kebijakan pemerintah Argentina yang mematok 1 US dollar sama dengan 1 peso Argentina. Namun mata uang Argentina dengan dolar Amerika Serikat menjadi tidak akurat. Situasi itu menimbulkan kepanikan sehingga banyak masyarakat yang menarik uangnya di bank. Pada 2005 dan 2010, Argentina mengumpulkan seluruh kreditur untuk berdiskusi terkait restrukturisasi utang senilai 100 miliar US dollar atau 1.440 triliun. Beruntung, mayoritas kreditur setuju dengan skema restrukturisasi yang ditawarkan Argentina. Namun, pemerintah Argentina kembali memajukan pinjaman 50 miliar US dollar atau 720 triliun ke dana moneter internasional atau International Monetary Fund. Argentina mengajukan utang ke IMF untuk menangani krisis ekonomi yang sedang terjadi pada saat itu. Krisis terjadi lantaran kenaikan inflasi yang signifikan, sehingga mata uang peso Argentina anjlok hingga 40% sepanjang 2018.
Sementara Argentina mengungkapkan tidak bisa membayar utang ke IMF sebesar 45 miliar US dollar atau 648 triliun pada beberapa tahun belakang. Pemerintah mengaku tidak memiliki dana untuk membayarnya. Zimbabwe. Zimbabwe terlilit utang hingga 4,5 miliar US dollar atau 64,8 triliun pada 2008. Tingkat pengangguran Zimbabwe juga melonjak hingga 80%. Masyarakat Zimbabwe berhenti menggunakan bank, bahkan mereka juga berhenti membayar pajak dan tidak menggunakan mata uang nasional sebagai alat transaksi jual beli. Zimbabwe juga mengalami hiperinflasi, masyarakat tidak lagi bisa menjangkau harga bahan-bahan pokok. Dengan demikian, uang seperti tidak berarti bagi masyarakat Zimbabwe selama harga barang terus melonjak. Maka mereka lebih memilih sistem barter. Venezuela. Pada 2017, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan pemerintahnya tidak bisa membayar seluruh utangnya. Ia mengaku Venezuela dan perusahaan minyak negara tersebut akan minta restrukturisasi terhadap pembayaran utang. Maduro mengatakan perusahaan minyak negara telah membayar utang sebesar 1,1 miliar US dollar dan jumlah tersebut cukup besar untuk sebuah negara yang saat ini hanya memiliki dana 10 miliar US dollar atau 144 triliun di bank. Venezuela tercatat memiliki utang kepada sejumlah negara. Beberapa negara tersebut antara lain Cina dan Rusia. Ketika utang melonjak, jumlah masyarakat miskin ikut meningkat. Sebagian besar masyarakat tidak mampu membeli bahan pokok karena harga melonjak lebih cepat ketimbang upah. Ekuador. Ekuador menyatakan tidak mau membayar hutang pada 2008 lalu. Pemerintah mengatakan hutang dari hedge fund asal Amerika Serikat tidak bermoral. Ekuador sebenarnya mampu untuk membayar hutang mencapai 10 miliar US dollar atau 144 triliun rupiah. Negara itu memiliki sumber daya alam cukup banyak. Namun, pemerintah lebih memilih tidak membayar hutang. Pemerintah saat itu mengklaim utang negara di masa lalu disebabkan aksi korupsi di pemerintahan sebelumnya. IMF mencatat ekonomi Ekuador masih tumbuh. Pada 2014, misalnya, ekonomi Ekuador tumbuh 5,1% pada 2012. Sementara Ekuador mendapatkan pinjaman sebesar 643 US dollar atau 9,25 triliun rupiah dari IMF pada 2020. Dan dana itu digunakan untuk pembiayaan darurat menangani pandemi. Itulah beberapa negara yang bangkrut karena hutang. Ada beberapa negara yang menggadaikan asetnya, bahkan krisis tersebut mendatangkan hyperinflasi. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik icon lonceng di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.